Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program ini saya kembali mengajak setiap umat Tuhan untuk bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan, karena itulah kebutuhan setiap kita. Sama seperti apa yang Yesus katakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap apa yang keluar dari mulut Allah, yaitu firman-Nya. Maka kita hidup pun harus selalu ada dalam kebenaran firman Tuhan, karena dengan kita merenungkan firman Tuhan, kita jadi semakin lebih kuat menghadapi setiap masalah, pergumulan, tantangan hidup. Dengan kita merenungkan firman Tuhan, Alkitab katakan firman Tuhan itulah yang membersihkan kehidupan kita, sehingga semakin hari kita semakin hidup mempermuliakan nama Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya kembali mengajak setiap kita untuk berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih karena hari ini adalah hari yang telah Tuhan jadikan bagi setiap kami. Kami bersyukur sebab setiap hari adalah anugerah Tuhan, adalah kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan saat yang indah ini kami juga akan kembali merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi setiap kami, sehingga kami boleh mengerti akan firman Tuhan. Hamba yang menyampaikan, biarlah Tuhan tuntun kami semua diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, dalam satu kebenaran firman Tuhan, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, kepada orang banyak, juga kepada kita saat ini dalam Matius 5 ayat yang ke-6. Matius 5 ayat yang ke-6, Yesus bilang begini, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Sesuai dengan Yohanes 17 ayat 17, kebenaran adalah firman Allah, karena mereka akan dipuaskan. Jadi Yesus bilang orang yang lapar dan haus akan kebenaran, mereka akan dipuaskan. Jadi setiap kita, ketika kita memiliki kerinduan untuk firman, mendengarkan firman, maka Tuhan yang akan memuaskan kita. Ketika kita memiliki kerinduan, ketika merenungkan firman Tuhan, ketika kita memiliki kerinduan untuk berjumpa pribadi dengan Tuhan, ada hati yang rindu, ada hati yang lapar dan haus akan hadirat Tuhan, maka Tuhan akan datang buat setiap kita. Dan ini terjadi dalam kehidupan. Ada dua pribadi yang Alkitab pernah catat, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Yang pertama, dari kehidupan seorang pengemis yang buta, yaitu Bartimeus. Iya kan? Kita lihat sama-sama kembali dalam Markus 10 ayat 47 dan 48. Ketika Bartimeus mendengar bahwa yang lewat itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ayat 48. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Saudara tahu apa yang terjadi di kemudian ketika dia berseru terus, maka yang terjadi, saudara dikasih dalam Tuhan, maka Yesus berhenti dan memanggil Bartimeus untuk datang kepadanya. Karena kerinduan Bartimeus untuk sembuh. Karena rasa itu, rasa lapar dan haus untuk mengalami perjumpaan dengan Yesus, itu maka Tuhan berhenti. Nah, ini yang kita rindukan dalam kehidupan kita. Bagaimana supaya Tuhan bisa mengalihkan pandangannya dari orang banyak kepada kita? Bagaimana Tuhan Yesus bisa lihat kita di sekeliling banyaknya orang yang berdoa meminta pertolongan? Kalau case pada saat itu orang banyak mengikuti Yesus pada saat itu, maka Bartimeus mendapatkan kesempatan memberhentikan Yesus dan menyuruh dia datang. Bartimeus datang kepada Yesus dan pada akhirnya Bartimeus disembuhkan. Pribadi yang kedua yang Alkitab catat adalah perempuan pendarahan 12 tahun. Di dalam Markus 5 ayat 27 dan 28. Perempuan ini sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Jadi dia tahu siapa Yesus, sama seperti Bartimeus. Ketika dia tahu siapa yang akan lewat, maka dia mulai bersiap diri, dia akan berteriak. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, perempuan ini memberanikan diri, saudara dikasih dalam Tuhan, untuk mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya.
Dari sekian banyak orang yang pada saat itu bergerombol di sekeliling Yesus, perempuan ini, perempuan pendaran 12 tahun nih, memberanikan diri untuk menerobos ke tengah-tengah orang banyak. Tujuannya satu, ayat 28. Asal ku jama saja jubahnya, aku akan sembuh. Yang terjadi adalah di ayat yang ke-30. Saudara, kita lihat sama-sama. Pada ketika itu Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Dua pribadi ini dapat memberhentikan Yesus di tengah orang banyak. Karena apa? Kuncinya satu. Karena rasa kerinduan untuk berdekat, berjumpa dengan Yesus. Saya percaya setiap kita juga punya kesempatan ini, saudara. Setiap kita punya kesempatan, asalkan kau memiliki apa yang Yesus katakan, lapar dan haus akan kebenaran. Baik Bartimeus maupun perempuan pendaran 12 tahun ini bisa menerobos orang banyak, mencuri perhatian Yesus di tengah-tengah orang banyak, hanya karena ketika ada kerinduan, hanya ketika ada rasa ingin berjumpa dengan Tuhan, di situ Tuhan dapati dia. Hari ini saya mengajak setiap umat Tuhan untuk bagaimana kita bisa mendapatkan perhatian Yesus dalam kehidupan kita. Ini penting. Untuk mendapatkan perhatian Yesus, maka miliki hati ini, hati yang lapar dan haus. Maka firman Tuhan katakan, kau akan dipuaskan. Apa yang menjadi kerinduanmu? Bartimeus memiliki kerinduan, Tuhan pulihkan aku, itu sebabnya dia tidak pernah berhenti berseru. Sekalipun orang banyak menyuruh dia berhenti, berdiam. Tetapi Bartimeus tetap berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Demikian pula perempuan pendaran 12 tahun. Dia punya alasan untuk takut. Karena untuk seorang perempuan pendaran gak boleh sembarangan ada pada saat itu. Najis hukumnya. Dia memberanikan diri untuk menerobos, menembus barisan orang-orang yang ada di sekeliling Yesus dan memegang. Tujuannya satu, supaya aku berjumpa dengan Yesus. Tujuannya satu, supaya aku menjamah jubahnya. Aku akan sembuh. Dimanapun saudara berada hari ini, engkau mendengarkan firman Tuhan, dan engkau rindu mengalami perjumpaan dengan Yesus, sama seperti Bartimeus, sama seperti perempuan pendaran 12 tahun. Engkau rindu Yesus berhenti dan berkata kepadamu, apa yang hendak aku lakukan kepadamu? Miliki hati yang lapar dan haus akan kebenaran. Setiap hari kerinduan kita bukan hanya sekedar rutinitas, ya saya perlu baca Alkitab, saya perlu memuji dan menyembah Tuhan, saya perlu berdoa, no. Tapi miliki setiap hari hati yang rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Ketika Tuhan dapati hati itu, Tuhan akan diam, Tuhan akan duduk, Tuhan akan diam ada di hadapan kita. Dan dia berkata, apa yang akan harus buat dalam hidup. Dimanapun saudara berada, saya ajak setiap kita, yuk. Saya akan berdoa buat kita semua, dimanapun saudara mendengarkan renungan singkat ini. Agar kita memiliki hati, kerinduan yang lapar dan haus, kerinduan yang sangat untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam setiap hari kehidupan kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini hamba berdoa. Firman sudah dibentangkan atas setiap kami. Tuhan, tolong kami agar hari ini bukan cuma sekedar hari di mana kami mendengarkan renungan singkat melalui program Bible and Coffee, tapi hari ini menjadi hari di mana kami memiliki hati yang selalu rindu mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami lawatan Tuhan, sehingga kami dapat mencuri perhatian Yesus di tengah-tengah orang banyak. Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Hamba berdoa, Tuhan, lihat setiap hati yang dibuka pada hari ini. Tuhan, lihat setiap hidup yang dipersembahkan pada saat ini dalam nama Yesus. Satu persatu Tuhan jam. Tuhan, lihat ada yang rindu, ada yang lapar dan haus akan hadirat Tuhan. Akan mereka yang memerlukan hari-hari ini hadirat Tuhan ada di hidup mereka. Hamba berdoa, setiap mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada yang sakit juga Tuhan jamah dan sembuhkan. Hamba percaya, disampaikan firman, disembuhkan mereka, terjadi bagi mereka. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, hamba berdoa. Haleluya. Amin.